Saya itu tidak pernah nyanyi ya, karena selalu berdiri di atas altar. Kalau waktu frater, setiap hari menyanyi gitu ya. Lalu saya buka-buka puji syukur. Wah, 562 itu tidak pernah saya nyanyikan ini seumur hidup. Lagunya seperti ini, mungkin suster bisa mainkan refrennya. Saudari dan saudara yang saya kasihi, selamat sore berkah dalam. Selama hidupnya, Tuhan Yesus selalu membuat mujizat karena belas kasih-Nya. Sembuhnya seorang penderita kusta yang akan kita dengar pada bacaan Injil, menunjuk kepada kebenaran yang lebih dalam, bahwa ada harapan kepada setiap orang. Juga bagi mereka yang dikucilkan oleh semua orang, atau siapa saja yang pada kesempatan ini tidak mempunyai harapan apa-apa. Mari kita berharap kepada Tuhan, mari kita hadir kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, atau kerap kali kita mengalami kusta-kusta rohani dalam hidup ini. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, janganlah kiranya Kau lupakan karya tangan, tetapi jumpailah kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Bangunkanlah kami untuk menemukan hidup berkat sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat.
dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang juga terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, para suster, saudari, dan saudara, anak-anak yang saya kasihi, selamat petang berkah dalam. Hari ini kita mau merenungkan kembali secara singkat karena kondisi pandemi kita Romo tidak boleh khotbah panjang-panjang. Orang sakit
adalah orang yang kemerdekaannya terbelenggu oleh sakit penyakit yang dideritanya. Akan tetapi dalam konteks sakit kusta, selain mengalami penderitaan fisik, dikatakan najis secara jasmani, pada zaman itu, mereka juga mengalami penderitaan batiniah, najis secara rohani. Karena mereka tidak diperkenankan berada dalam satu kemah atau satu rumah dengan orang lain. Dengan kata lain, mereka dikucilkan atau diasingkan oleh lingkungan atau orang-orang di sekitar. Sudah dipisahkan dari umat, dipisahkan juga dari Tuhan. Jadi kasarnya seperti itu. Namun meski dihadapkan pada tekanan hidup yang berat, orang kusta yang tidak disebutkan namanya pada Injil yang kita dengarkan pada hari ini, dalam kisah Injil Markus, memiliki semangat hidup yang luar biasa. Kalau saya melihat, waduh, orang ini luar biasa. Ia tidak berputus asa dalam menjalani hidupnya, sampai akhirnya waktu itu tiba, waktu yang baik itu tiba, kesempatan yang baik itu tiba, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kesempatan ini tidak disia-siakan olehnya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat memisahkan atau Engkau dapat mentahirkan aku. Perkataan ini mengandung makna orang kusta ini memiliki iman yang besar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, membersihkan, atau mentahirkan sakitnya. Iman inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dan menyatakan belas kasih-Nya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu tahirlah orang itu daripada kustanya. Tahir artinya bersih, suci, dan murni. Nah, ini persoalannya saudari dan saudara sekalian. Tidak semua orang itu tahir ya. Saya sendiri gak mungkin punya hati yang bersih. Ada saja kalau dikatakan dalam bacaan pertama bercak-bercak, tanda-tanda, panu dosa itu ya, dikatakan seperti itu. Nah, mari kita renungkan juga pergumulan apa yang saudara-saudari alami saat ini. Masalah sakit penyakit misalnya, krisis keuangan, dampak dari pandemi, gagal dalam rumah tangga mungkin, gagal dalam usaha, atau gagal dalam studi. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan, atau luka masa lalu. Mari saudari dan saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita pada kesempatan ini? Akar pahit dan kekecewaan seringkali membuat hati manusia mengalami, kalau boleh saya katakan, sirosis. Sirosis itu pengerasan hati. Itu yang membuat kita mengalami sirosis rohani. Jadi hati kita menjadi keras. Atau bahkan mengalami penyakit kusta rohani. Kusta itu sebenarnya kehilangan saraf-saraf rasa sakit. Jadi kita nggak pernah merasakan sakit, dikasih api saja kita nggak sakit. Jadi nggak ada kepekaan rohani. Mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu. Hal-hal kekecewaan dalam hidup membuat kita takut untuk sembuh. Dan membiarkan borok sakit hati itu menggerogoti kerohanian. Seperti penyakit kanker yang menyebar, namun tanpa menimbulkan tanda-tanda pada tubuh kita. Nggak kita rasakan. Menyebar, nggak kita rasakan, sudah stadium akhir misalnya seperti itu. Nah, kondisi inilah yang kerap kali dalam kondisi pandemi itu ya, kerap kali kita sudah, saya sudah tumbuh kembang iman saya sudah anjlok misalnya. Celakanya, karena dosa, penyakit sirosis rohani ataupun kusta rohani dialami setiap kita alami, saya juga. Tanpa sadar kita memiliki begitu banyak kedukaan, kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan kita yang kita tutupi atas nama kerohanian, kita tutupi atas nama pelayanan, kita tutupi atas nama tidak ingin disakiti lagi, atau kita cari zona nyaman. Dan semakin kita menyimpan, kita tidak pernah menjadi lebih kuat, karena tidak ada kekuatan ataupun pemulihan di luar Tuhan.
Anak-anak udah keenaan main HP ya, keenaan nggak ikut misa, udah kena sirosis rohani sudah, kena kusta rohani. Enakan di rumah kok, enakan lihat online kok. Akhirnya kita nggak memiliki semangat seperti orang yang punya penyakit kusta itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang tidak pernah sadar bahwa kitalah si penderita sirosis atau kusta rohani tersebut. Sehingga tidak pernah ada pemulihan dalam diri kita. Mungkin karena kita sudah terbiasa hidup dalam zona nyaman, misa online, semua serba di rumah saja, dan terbiasa dengan kekeringan rohani, lalu kita cuek bebek atau abai dalam menyalahkan kondisi, serta tidak mau bangkit lagi. Oh enak kok seperti ini. Maka sadarilah setiap dari kita memiliki penyakit itu. Dosa telah mengelabui kita, membuat kita seakan-akan sudah bebas, sudah tahir, nggak ada apa-apa, sudah bersih dengan sendirinya. Maka saya itu nggak pernah nyanyi ya, karena selalu berdiri di atas altar. Kalau waktu frater, setiap hari menyanyi gitu ya. Lalu saya buka-buka puji syukur. Wah, 562 itu nggak pernah saya nyanyikan ini seumur hidup. Lagunya seperti ini, mungkin suster bisa mainkan refrennya. Tuhan Yesus, kasihani aku, orang hina dan berdosa ini. Ku percaya, tolonglah diriku yang bebal dan tak percaya ini. Ada ayat 234, ini bagus, ayat 235 ini. Aku tuli tak menangkap sabda, Yesus Tuhan kasihani aku. Atau ayat 3 ini. Aku bisu, firman-Mu ku bungkam, kosong firman, kasihani aku. Atau ayat 5. Karena kusta, aku pun cemarlah, Yesus Guru, kasihani aku. Sungguh lagu ini sederhana, dikarang oleh seorang Romo Yesuit, tapi lagu ini kerap kali ya saya cari, sampai ada umat bilang gini, Romo coba nyanyi ya Romo, jarang nyanyi Romo, saya dengarkan. Iya, selama pandemi saya jarang nyanyi. Banyak hal ternyata, puji-pujian, mazmur saja kita tidak kenal ya. Maka mari kita sadari dan saudara sekalian, selama dalam masa pandemi ini kita mencoba untuk lebih bangkit, lebih ingin tahu, lebih belajar. Kalau punya bakat seperti saya ngelukis ya, ayo keluarkan bakatmu. Jangan dikit-dikit HP, dikit-dikit pegang HP. Waduh, kena sirosis sungguh, sirosis rohani sungguh kita. Mari saudari dan saudara sekalian, sebagai penutup renungan saya, dengan kondisi kusta rohani yang parah, Tuhan ingin kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, Kau dapat mentahirkan aku. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian besar cita kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putra tunggalnya, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas tangan penyembuh yang Kau ulurkan kepada kami dalam diri Yesus saudara kami. Kami mohon semoga kami pun selalu memperhatikan sesama serta menggalang persaudaraan dengan siapa saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.